Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat dan hidayahnya kita masih diberikan kekuatan dan kesehatan. Salawat serta salam tak lupa pula kita curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nama Muhammad Iksan, NIM 9050001211052. Kami dari kelompok 4 akan membawakan materi tentang hal-hal yang dalam hal ini. Sebelum kita jauh melangkah kepada materi, sebelumnya kita harus mengetahui latar belakang dari apa itu akidah. Akidah adalah bentuk jamak dari kata aqaid, merupakan beberapa perkara yang wajib diyakini kebenarannya oleh hati, mendatangkan ketenteraman jiwa, menjadi keyakinan yang tidak tercampur sedikit pun dengan keraguan-raguan. Akidah adalah sejumlah kebenaran yang dapat diterima secara mudah oleh manusia berdasarkan akal, waktu, wahyu yang didengar dan fitrah. Dalam Quran surah Al-Maidah ayat 15 dan 16 telah dijelaskan bahwa yang di sini artinya, hai ahli kitab, sesungguhnya telah datang kepada kalian Rasul kami menjelaskan kepada kalian banyak dari isi Alkitab yang kalian sembunyikan, dan banyak pula yang dibiarkannya. Sesungguhnya telah datang kepada kalian cahaya dari Allah dan kitab yang menerangkan. Dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridaannya ke jalan keselamatan, dan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya, dan menunjuki mereka jalan yang lurus. Setelah kita memahami latar belakang dari akidah, selanjutnya kita masuk kepada rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama, apa saja yang merusak akidah Islamiyah. Yang kedua, bagaimana cara membentengi diri dari hal yang merusak akidah Islamiyah. Ketiga, tujuan penulisan. Tujuan dari penulisan kelompok kami yaitu untuk mengetahui masalah yang merusak akidah dan bagaimana cara mengatasinya agar tidak merusak akidah. Selanjutnya kita masuk kepada bab 2 pembahasan. A. Hal-hal yang membuat syirik. Syirik adalah menyekutukan Allah dengan yang lain. Syirik dibagi dua. A. Syirik akbar. Syirik akbar menyekutukan. Syirik akbar di sini sejarah Nabi sudah ada sejak dari Nabi Nuh. Syirik akbar ini adalah syirik yang dilakukan yang begitu besar dosanya. Yang kedua itu syirik asgar. Syirik asgar, perbuatan-perbuatan yang berkaitan dengan keagamaan, amalan-amalan yang dalam agama, bukan atas dasar keikhlasan untuk mencari ridha Allah, melainkan untuk tujuan lain. Contohnya, seseorang melaksanakan sholat tetapi bukan tujuan untuk mendapatkan ridha Allah. Demikianlah hasil presentasi. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Idil dari kelompok 4. Saya akan melanjutkan materi yang teman saya bacakan tadi. Yang kedua itu nifak. Secara bahasa, nifak berarti lubang tempat keluarnya yarbu atau binatang sejenis tikus dari sarangnya, di mana jika ia dicari dari lubang yang satu, maka ia akan keluar dari lubang yang lain. Dikatakan pula, nifak berasal dari kata yang berarti lubang bawah tanah,
tempat bersembunyinya al-mujamul wasit. Adapun nifak menurut syara artinya menampakkan Islam dan kebaikan tetapi menyembunyikan kekufuran dan kejahatan. Yang ketiga, kufur. Kufur merupakan kata kerja lampau atau fa'il madi yang secara bahasa berarti menutupi. Sedang kata kafir merupakan bentuk kata benda pelaku yang terbentuk dari kata kafara yang berarti menutupi. Dalam Al-Quran, kata kufur terulang sebanyak 525 kali. Yang keempat, murtad. Kata murtad berasal dari kata irtada. Menurut Wasan ifta'ala, berasal dari kata rida yang artinya berbalik. Kata rida dan irtada dua-duanya berarti kembali kepada jalan dari mana orang datang semula. Tetapi kata rida khusus digunakan dalam arti kembali pada kekafiran. Sedang kata irtada digunakan dalam arti itu, tapi juga digunakan untuk arti yang lain. Dan orang yang kembali dari Islam pada kekafiran disebut murtad. Yang kelima, kufarat. Kufarat secara bahasa berarti tahayul, dongeng atau legenda. Sedangkan kurafi adalah hal yang berkenaan dengan tahayul atau dongeng. Kufarat ialah semua cerita sama ada rekaan atau hayalan, ajaran-ajaran, pantang larang, adat istiadat, ramalan-ramalan, pemujaan, atau kepercayaan yang menyimpang dari ajaran Islam. Dan itulah yang dapat saya sampaikan. Saya kira dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Muhammad Ikhwan Salsabila Ahmad ingin melanjutkan materi yang telah dibacakan dari teman saya tadi. Yang keenam, tahayul. Secara bahasa, tahayul berasal dari kata khayal yang berarti apa yang tergambar pada seseorang mengenai suatu hal baik dalam keadaan sadar atau sedang bermimpi. Dari istilah tahayul tersebut ada dua hal yang termasuk dalam kategori tahayul, yaitu 1. Kekuatan ingatan yang terbentuk berdasarkan gambar indrawi dengan segala jenisnya, seperti pandangan, pendengaran, pancaroba, dan penciuman. Setelah hilangnya sesuatu yang dapat diindera tersebut dari panca indera kita. 2. Kekuatan ingatan lainnya yang disandarkan pada gambar indrawi, kemudian satu dari unsurnya menjadi sebuah gambar yang baru. Gambar tersebut bisa jadi satu hal yang benar-benar terjadi atau hal yang di luar kebiasaan atau kemustahilan. Seperti kisah 1001 Malam, Nyai Roro Kidul, dan cerita khurafat lainnya. Yang ketujuh, munafik. Munafik adalah terminologi dalam Islam untuk merujuk pada mereka yang berpura-pura mengikuti ajaran agama Islam, tetapi sebenarnya hati mereka memungkirinya apabila berjanji mengingkari, apabila berkasta dusta, dan apabila dipercaya mengkhianati. Nabi SAW bersabda, "Buatkanlah jaminan 6 hal kepadaku tentang dirimu, maka aku akan menjamin kamu masuk surga, yaitu jujurlah bila kamu berkata, tepatlah bila kamu berjanji, tunaikanlah bila kamu dipercaya, peliharalah kemaluanmu, pejamkanlah matamu, dan jagalah kedua tanganmu." Dari dalil di atas terlihat bahwa orang yang bisa melakukan 6 hal di atas akan dijamin masuk surga.
Sedangkan orang munafik adalah orang yang mengabaikan 3 dari 6 hal di atas, sehingga orang yang munafik jaminannya adalah kebalikan dari surga, yaitu neraka. Yang kedelapan, bid'ah. Jika ditinjau dari sudut pandang bahasa, bid'ah adalah diambil dari kata bid'ah, yaitu al-ikhtira', mengadakan sesuatu tanpa adanya contoh sebelumnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tarikatallah dari kelompok 4, ingin melanjutkan materi selanjutnya. B. Cara membentengi diri dari hal-hal yang merusak akidah. Beberapa cara membentengi diri dari hal-hal yang merusak akidah. Yang pertama, selalu menegakkan salat, karena dengan melakukan salat yang benar akan terhindar dari perbuatan keji dan munkar. Selalu berusaha meningkatkan ketakwaan kepada Allah, karena dengan begitu akan selalu diberikan jalan keluar terhadap segala masalah yang dihadapi. Selalu berusaha melatih diri untuk senantiasa ingat bahwa syirik itu adalah dosa yang paling besar di antara dosa-dosa yang ada dan tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kita selalu berada di dalam kesadaran bahwa syirik itu akan menyeret pelakunya ke neraka, maka kita akan berusaha menghindari perbuatan syirik tersebut. Selalu mengingat Allah dimanapun berada. Dengan selalu mengingat Allah, hati akan tenang dan selalu berada dalam suasana kontak batin dengan Sang Khalik. Ibadah merupakan salah satu komponen paling mendasar dalam membangun kedekatan dengan Tuhan. Semakin banyak melakukan ibadah, semakin terbuka kesempatan untuk bisa dekat dengan Tuhan. Kesimpulan dari makalah di atas dapat disimpulkan bahwasanya terdapat hal-hal kecil yang tanpa kita sadari menjadi hal-hal yang dapat merusak akidah seseorang, mulai dari adanya murtad, kafir, syirik, nifak, dan lain-lain. Setiap perkataan, perbuatan, keyakinan jika tidak dilandasi dengan akidah yang sempurna, seseorang akan mudah terjebak dalam kesesatan. Oleh karenanya diperlukan pula rompi bagaimana seseorang membentengi dirinya agar terhindar dari hal-hal yang merusak, hal-hal yang dapat menyebabkan rusak akidahnya. Saran, oleh sebab itu kita sebagai seseorang Muslim harus bisa menghindari dan menjauhi hal-hal tersebut dengan cara selalu beribadah kepada Allah dan melakukan hal-hal yang diridhoi oleh Allah, seperti berbuat baik kepada sesama manusia dan menjauhi hal-hal yang dilarang olehnya. Demikian dengan presentasi saya. Wabillahi taufiq wal hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.